Ah, ini supnya perlu dimasukkan apa lagi? Damian meninggalkan sisi wastafel yang baru dia jadikan tempat untuk bersandar. Dia mengalihkan pertanyaan Lisa dengan sup iga yang belum matang itu. Lisa yang tersadar akan masakannya pun mengambil garam. Dia lupa menambahkan bubuk asin tersebut. Beberapa menit berlalu masakan hampir saja matang. Apa Anda mau mencobanya? Tawar Lisa sembari mengaduk pelan sup iga yang masih bertengger di atas kompor. Damian yang sedari tadi duduk menatapi Lisa pun menyahut semangat. Wah, boleh, ujarnya seraya beranjak dari kursi dan mendekat. Damian pun mengambil sendok lalu mulai mencicipi sup iga. Dia menyesal. Sementara Lisa nampak tegang menunggu ekspresi Damian. Bagaimana kurang apa? Tanya Lisa cemas karena raut Damian berubah menjadi sendu. Bahkan sang kakek belum juga menjawab, Damian justru mengambil lagi satu sendok sup iga yang dituang dari centong lalu mencicipinya. Jika tidak enak aku akan membuatkannya lagi. Saya ambilkan nasinya, Damian hanya mengangguk tanpa ekspresi dan tanpa suara. Hal itu semakin membuat Lisa takut bercampur cemas. Meski begitu Lisa tetap meraih piring di depan Damian untuk dia isi dengan satu porsi nasi kemudian dia meletakkan lagi. Maaf, jika masakannya tidak enak jangan dimakan, aku takut kalau kakek kenapa-napa. Kamu sudah membuatkan ya, aku harus memakannya walau sedikit, jawab Damian dengan datar. Lisa mengangguk, dia pun mengambil nasi untuk piringnya sendiri. Setelah itu mereka berdoa mulai menyantap makanan. Lisa begitu ragu memakan suap demi suap. Dia sesekali melihat Damian makan tidak ada yang aneh, itu makan seperti biasa atau bahkan nampak lahap. Tapi kenapa kakek tidak berkomentar apapun? Apakah dia tidak enak untuk mengatakan kalau masakannya tidak enak? Bisik Lisa dalam hati. Beberapa menit berlalu hanya untuk makan berdua tanpa bersuara. Hanya sesekali sendok yang genting terkena piring menjeda keningnya ruangan itu. Semua habis tak tersisa, bahkan sebagian besar Damian yang menghabiskannya. Pria itu pun nampak selesai dengan diakhiri oleh mengusap mulutnya dengan napkin yang tersedia. Sudah kenyang? Tanya Damian. Nampak setelah makan ekspresi Damian kembali seperti tadi, membuat Lisa sedikit lega. Sudah saya akan membersihkan dan mencuci semuanya. Damian menggeleng. Biarkan itu urusan pelayan di sini, aku hanya ingin kamu masakan untukku karena aku sudah lama tidak memakan masakan keluargaku sendiri. Mendengar itu Lisa tidak tahu harus sedih atau senang. Sedih karena mungkin Damian sedang bosan dengan segala sesuatu yang hanya dilayani oleh pelayan. Tidak ada istri atau anak yang mengurus. Dia juga senang karena kakek Damian mau memakan masakannya. Namun meski begitu dia tetap membalas dengan senyuman. Ayo sekarang kita pindah ke ruangan yang lebih santai. Damian beranjak dari sana, begitupun Lisa. Wanita itu mengikuti sang kakek yang berjalan masuk ke ruangan lain. Rupanya itu adalah ruangan santai dengan beberapa foto terpajang di sana, juga televisi kuno di sudut ruangan. Tunggu. Foto. Ada satu yang membuat Lisa terkejut, yaitu foto dirinya. Entah dari mana Damian mendapatkan foto itu.
Itu adalah foto Lisa semasa SMA, tepatnya saat kelulusan, dan dia mendapatkan predikat nilai terbaik dan siswa terfavorit di sekolahnya. Di situ Lisa menggunakan pakaian putih abu-abu, memegang piala dan tersenyum lebar menghadap ke kamera. "Duduklah Lisa," titah Damian. Lisa pun mengikuti arahan Damian. Dia duduk di sofa berwarna hitam dan mengambil posisi berseberangan dengan Damian. Ingin sekali dia bertanya mengenai fotonya, namun dia urungkan. Dia sudah terlalu lama di sini. Ingin dia mengungkapkan maksud kedatangannya. Pria itu berdiri mengambil satu cangkir, kemudian dia isi dengan minuman hangat. Dia pun melakukan hal yang sama untuk satu cangkir lainnya hingga dia membawa dua cangkir ke depan meja Lisa seraya berucap, "Untukmu, minumlah. Katakan tujuan kamu datang ke sini itu apa?" tanya Damian setelah dia duduk dengan nyaman. Lisa lebih dulu mengangkat cangkir dan meminum sedikit. Tehnya hangat dan terasa segar. Dia pun meletakkan kembali cangkir dengan isi yang sudah habis setengah. "Apa kamu sangat mencintai Kinan?" tanya Damian. "Bagaimana saya tidak mencintainya, kakek? Dia adalah segalanya," jawab Lisa dengan pasti. "Tapi bukankah dia sudah melukaimu?" tanya Damian lagi. "Setiap manusia memiliki kesalahan dan dia pantas mendapat maaf setelah dia berusaha memperbaiki kesalahannya dan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang terjadi. Saya memang bukan malaikat yang dengan mudah memaafkan seseorang. Tapi pada kenyataannya saya sangat mencintainya dan kami pun saling membutuhkan satu sama lain," ungkap Lisa dari hati. "Lepaskan Kinan, dia tidak baik untukmu." "Maksud kakek apa?" "Ya, seperti yang aku katakan barusan, tinggalkan Kinan, menjauh darinya." Lisa menggeleng dengan tegas, "Itu tidak mungkin, Kek." Damian mengangkat bahu dan kedua telapak tangannya. "Itu terserah kamu," ucapnya santai. "Kenapa kakek ingin memisahkanku dengan Kinan? Menurutmu?" Lisa menarik nafasnya. "Menurutku, aku salah menilai kakek." "Hahaha. Apa kamu merasa setelah memasakkan sup untukku lalu aku mau melepas Kinan secara cuma-cuma, hem?" Damian mengangkat satu alisnya. "Saya rasa pertemuan ini sungguh sia-sia." Lisa beranjak dari kursi dengan sejuta rasa kesal di dada. Bukannya semakin baik, kedatangan Lisa ke rumah Damian justru membuat suasana hatinya memburuk. Tom yang sedang mengendarai mobil untuk menuju apartemen bisa mendengar dengusan kasar dari hidung sang majikan berulang kali. Bahkan pengawal itu pun sesekali melihat ke kaca spion depan untuk memastikan majikannya baik-baik saja. "Aku ingin mengenal dia, malah dia seperti itu." "Tahu seperti itu, sup iga tadi aku campur dengan racun." Lisa menutup mulutnya sendiri. "Astaga, apa barusan aku menginginkan kakek tua itu mati?" "Tidak, jangan mati, tapi taubat," ralatnya. Lisa terus saja mengoceh dalam hatinya hingga Tom berhasil masuk ke parkiran dan terus ke bawah tanah. "Sudah sampai, Non," ucap Tom setelah berhasil memarkirkan mobil di basement gedung apartemen. Ucapan Tom membuat Lisa mengembalikan diri dari lamunannya dan mengedarkan pandangan keluar jendela mobil. Benar, dia sudah sampai. "Oke,
Terima kasih Tom, besok kalau aku mau keluar aku akan menghubungimu, ucap Lisa seraya mengaitkan tali tas ke bahunya. Tidak, saya akan menunggu Anda di sini dan bergantian dengan penjaga lain. Tom benar-benar mengikuti perintah Jeff yang mendapat mandat dari Big Boss yaitu Keenan Henderson. Lisa memutar kedua matanya dan menghela nafas. Ya, terserah kamu saja, aku masuk. Lisa mengibaskan tangannya pasrah. Baik, Non. Tom bergegas keluar mobil dan membukakan pintu untuk Lisa. Baru setelahnya Lisa bergerak turun. Sesampainya Lisa di dalam unit apartemen, dirinya disambut oleh Wira. "Loh, Lisa, kenapa pulang ke sini?" tanya Wira yang sedang memegang satu cangkir kopi. Dia baru saja dari dapur akan duduk santai di ruang tamu sembari menonton bola di ponselnya. "Tentu pulang ke sini aku rindu dengan Baby Kai," jawab Lisa. "Memangnya kamu tidak membaca pesan dari mamamu?" Lisa menggeleng, dia pun meraih ponselnya dari dalam tas seraya bertanya, "Memangnya mama mengirim pesan apa?" Belum Wira menjawabnya, Lisa sudah membaca sendiri pesan yang Eliana kirim beberapa jam yang lalu. Ibunya itu mengatakan kalau Baby Kai sudah ada di rumah Mama Evelyn. "Ya, sudah. Karena ini sudah malam, kamu tidur saja di sini. Baru besok mengunjungi Baby Kai. Dan sekarang jangan lupa menghubungi mertuamu, supaya dia tidak menunggumu." Titah Wira mengambil jalan keluar. Karena nyatanya ini sudah sangat malam. Kasihan anaknya karena jarak apartemen ke rumah Evelyn lumayan jauh. "Apa tidak apa-apa jika Baby Kai bersama mereka?" tanya Lisa tidak enak pada mertuanya. "Justru mertuamu sendiri yang ingin membawa Baby Kai. Mereka juga ingin merawatnya seperti bagaimana Eliana merawat Baby Kai. Lagi pula bukankah kamu belum pernah ke sana membawa Baby Kai?" tutur Wira. Lisa teringat hubungan dia dan mertuanya sempat kurang baik. Dan sampai saat ini belum bisa berkunjung ke sana. "Sekarang sebaiknya kamu istirahat, ayah tidak ingin kamu sakit. Karena wajahmu sudah nampak pucat." Alih-alih ke kamar, Lisa justru menjatuhkan tubuhnya ke sofa dengan wajah murung. Wira pun ikut duduk di samping Lisa, meletakkan cangkir di atas meja dan bersiap menjadi pendengar yang baik seperti biasa. "Tunggu." Wira beranjak dari duduknya. Dia masuk ke dalam hanya untuk mengambil satu gelas air putih kemudian diletakkan di depan Lisa. "Minumlah lalu bicarakan apa yang ingin kamu katakan pada ayah," ujar Wira. Lisa menurutinya, dia meraih satu gelas berisi air putih itu lalu meneguknya perlahan hingga akhirnya tandas tak bersisa satu tetes pun. Sungguh tenggorokannya terasa kering. "Lalu tadi kamu dari mana? Apa keadaanmu baik-baik saja?" tanya Wira khawatir. Dengan ragu Lisa pun mengatakan, "Dari rumah Damian ayah," ucap Lisa. Mata Wira membelalak mendengar Lisa baru saja dari rumah Damian, namun Lisa tidak bisa melihat keterkejutan ayahnya. "Bagaimana bisa kamu menemui Damian sendiri? Dia orang yang berbahaya, Liz. Lalu tujuan kamu apa? Dia meminta apa?" tanya Wira mengejar. "Dia meminta aku pergi dari Kenan." "Jangan lakukan itu Lisa," ucap Wira tegas. Lisa menggeleng.
Tidak ayah, aku menolaknya. Aku tidak mungkin meninggalkan Kenan begitu saja. Aku sudah berjanji padanya untuk terus berada di sisinya apapun yang terjadi. Wira pun mengangguk setuju dengan keputusan Lisa. Hei, jangan tidur di bahu ayah. Kamu sudah berat, protes Wira meledek. Enak, ya. Hehehe. Wira menunduk dan mencubir ujung hidung anak bungsunya. Dasar kamu. Kamu enak, sedangkan ayah kesemutan setengah badan nantinya. Lisa melepas tangan Wira dari hidungnya dan menarik diri dari bahu sang ayah sembari mengusap-usap hidung dengan bibir cemberut. Wira pun terkekeh melihatnya. Sudah malam. Sekarang sebaiknya kamu membersihkan tubuhmu lalu istirahat. Iya, ayah. Lisa menyahut patuh. Lisa pun mengakhiri obrolan mereka. Dia beranjak menarik tas Jinjing lalu masuk ke dalam kamarnya, namun berbeda dengan Wira. Pria itu nampak mengepal kedua tangannya. Damian, kamu sudah keterlaluan. Jika kamu menghindariku dan membenciku, aku tidak masalah. Tapi kini kamu sudah berani menyentuh anakku dan mau membuat nasibnya sama sepertiku. Nampak kilatan emosi tersirat di mata Wira saat ini. Namun dia tidak menunjukkan pada Lisa tadi.